Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham-saham menarik yang di-request oleh para investor. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi kita akan ulas terlebih dahulu terkait dengan virus COVID-19 yang ternyata muncul kembali di beberapa negara, termasuk juga Singapura yang mana kasusnya sudah cukup melonjak. Tercatat ada 14.200 kasus yang ada di Singapura. Sedangkan beberapa kasus di Hong Kong juga muncul guys ya, hingga 30 orang sudah meninggal dunia. Nah, jadi untuk penerbangan Indonesia ke Singapura juga memang sempat dibatasi guys ya, dan sampai saat ini masyarakat dihimbau untuk tidak sering bepergian ke Singapura ataupun negara-negara lain yang juga ya ada virus COVID-19 yang kembali muncul tersebut. Sehingga ini tentunya akan lebih aman ya guys ya untuk negara kita tercinta yakni Indonesia. Semoga ya virus COVID-19 ini tidak kembali menyebar dan memang tidak akan masuk lagi ke negara-negara lainnya, terutama juga untuk Indonesia. Tapi di sisi lain, ternyata Indonesia ini berencana ya akan dijadikan lokasi uji coba untuk vaksin TBC buatan dari Bill Gates, yang mana banyak masyarakat Indonesia yang merasa khawatir ya guys ya, karena bisa saja ya ini Indonesia bisa menjadi kelinci percobaan. Ya, jadi teman-teman juga harus berhati-hati ya, karena memang kita juga sempat ini ya melihat bahwa efek dari vaksin di tahun 2020 lalu, 2021 ya ketika terjadi pandemi COVID-19, memang ketika dilakukan vaksinasi tersebut yang terasa adalah ya ada beberapa yang menjadi sakit gitu guys ya, dan bahkan orang-orang berbondong-bondong untuk meminum air kelapa gitu ya untuk menetralisir efek dari vaksinasi tersebut. Nah, itu yang saya lihat ya di daerah saya seperti itu guys. Banyak yang mengaku sakit ya setelah divaksin, mereka mencoba untuk meminum air kelapa muda gitu ya untuk menetralisir efek dari vaksin tersebut. Padahal ya kita lihat market sudah mulai akan rebound lagi. Ya, apalagi Presiden Donald Trump ini diprediksi akan pertahankan tarif yang rendah ya untuk China hingga akhir tahun 2025 ini. Sehingga ini bisa menjadi siklus yang sangat bagus ya untuk kenaikan IHSG dan juga saham-saham yang memang sudah turun cukup dalam untuk bisa rebound kembali. Artinya, jika tidak ada halangan ya guys ya terkait dengan sentimen negatif baik itu dari COVID-19 ataupun dari net sell asing, maka kita melihat ini adalah peluang yang sangat bagus untuk mencari cuan di saham Indonesia. Seperti itu ya. Jadi tentu saja kita berharap jalannya akan mulus, jalannya akan lancar, dan semoga pemberitaan-pemberitaan ya terkait dengan COVID-19 hanya fear saja. Bukan hal yang menjadi pandemi lagi. Bukan hal yang menjadi pukulan untuk investor asing sehingga mereka tidak kembali akumulasi dan ragu untuk masuk lagi ke saham Indonesia. Nah, maka hal itu perlu kita pantau juga ya, apakah ini benar-benar sudah aman ya untuk saham bisa kembali naik, atau mungkin ada hal-hal negatif yang unexpected ya. Salah satunya adalah pandemi COVID-19 yang memang pernah kita rasakan. Ditambah lagi kurs rupiah kita ya ada penguatan guys 0,4% di level 16.428 rupiah per 1 US dollar. Nah, jadi asingnya di 3 hari 4 hari terakhir itu net buy besar-besaran, masuk lagi, akumulasi lagi saham-saham kita, ditambah dengan kurs rupiah yang kembali menguat. Maka ini sebenarnya hal yang sangat baik ya untuk kita kembali memborong saham-saham di IHSG. Ditambah Presiden Donald Trump dan juga Presiden China yakni Xi Jinping sudah bersepakat untuk menurunkan tarif impornya. Nah, tentu ini sudah kita lihat guys ya secara gamblang bahwa di beberapa bulan ini menurut saya akan cukup cerah untuk siklus kenaikan IHSG. Meskipun memang biasanya siklus kenaikan terjadi di awal tahun ya. Tapi kemarin kan awal tahun turun dan siklus penurunan biasanya terjadi di sell in May. Nah, ternyata sell in May-nya ini malah banyak hal positif gitu ya. Jadi kita mungkin agak sedikit terbalik tapi it's okay, kita akan manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Kita akan manfaatkan kenaikan IHSG ini dengan sebaik-baiknya untuk mencari cuan sebanyak-banyaknya di bursa saham Indonesia. Oke guys, jadi kita sudah mendapati ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik terkait dengan pertanyaan saham-saham yang ada di IHSG.
Nah, ada salah satu komentar dari Ahmad Susmadi. Covid meledak lagi di Hong Kong. Bersiap IHSG ambles ya. Semoga saja tidak terjadi, tidak menyebar dan tidak menjadi pandemi lagi ya, karena ini sudah mulai ke arah rebound. Jadi jangan sampai ada penghalang lagi, jangan sampai ada katalis negatif lagi ya. Kita berharap IHSG benar-benar naik, saham Big Banks bisa all time high dan saham lain juga naik tinggi. Oke, guys, kita akan awali ya dengan pembahasan kita. Yang pertama adalah pertanyaan dari Utomo ya. Saya punya BNGA 350 lot di 1795. Ya, untuk di level saat ini kan di 1810 ya. Berarti kalau misal di 1700 ya tadi. 1795 ya, kita anggap saja let's say di 1800 ya. Berarti sudah profit ya, kemungkinan juga sudah ambil dividen. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kemarin sudah ambil dividen ya, harapannya ketika tidak ada hal negatif lagi, BNGA bisa rebound dan bahkan bisa kembali all time high. Karena kita lihat BNGA secara fundamental sangat baik ya, sangat bagus meskipun kenaikan kemarin di penutupan hari Jumat 0,5% disertai dengan adanya distribusi. Tapi as long as fundamental BNGA-nya masih bagus ya, maka kita berharap BNGA masih ada kekuatan untuk bisa naik lagi. Nah, jika nanti BNGA naik di atas 2000, maka BNGA ada potensi untuk kembali all time high. Jadi kita lihat ya, di penutupan hari Jumat lalu ada distribusi dari AKZP, namun BKDX-nya terpantau akumulasi meskipun memang ada net sell asing sebesar 2,2 miliar rupiah. Tapi karena ini berencana untuk menjual ya, otomatis kan berharap harga sahamnya naik lagi. Nah, ini mau jual katanya dan mau masuk nih di antaranya ke Bank Mandiri, lalu ada Bank BNI dan juga Bank BRI. Mana yang lebih bagus untuk sekarang ini? Tolong dibahas. Terima kasih. Nah, kalau misalkan Bapak Utomo ini berencana untuk pindah ke salah satu big banks BUMN ya, ada Bank Mandiri, BBNI ataupun BBRI, menurut saya yang harus diperhatikan adalah segmentasi kreditnya, segmentasi bisnis kredit dan juga pertumbuhan kinerja atau laba bersih. Kalau menurut saya dari ketiga pilihan ini memang yang paling menarik adalah Bank Mandiri, gitu ya. Yang paling menarik adalah Bank Mandiri. Tapi karena kemarin BBRI juga ternyata bisa ya mengalami kenaikan, maka harus dimanfaatkan untuk take profit ya. Kenapa? Karena NPL masih bisa menghantui kinerja dari BBRI. Jadi gini guys, ya di saat ekonominya sedang down seperti ini, daya beli masyarakat turun akibat dari pengangguran yang banyak dan orang-orang yang bekerja pun terkena PHK, maka kita mencari segmentasi perbankan itu supaya dia lebih banyak kredit ke perusahaan atau ke bisnis gitu ya. Jadi seperti BBRI kan dia NPL-nya pasti lebih tinggi ya dibandingkan dengan Bank Mandiri karena yang kredit ya kebanyakan juga adalah UMKM. Di mana di saat ekonomi lemah UMKM terpukul, UMKM akan kesulitan bayar hutang. Nah, itu akan menyebabkan non-performing loan di BBRI menjadi lebih tinggi. Ya, mungkin yang bisa menjadi opsi kalau menurut saya adalah Bank Mandiri, BBNI dan juga BBCA gitu ya. Yang pertumbuhan labanya masih oke, Bank Mandiri dan juga BBCA. Tapi yang mungkin volatilitasnya lebih tinggi ya, teman-teman bisa pantau Bank Mandiri dan BBNI gitu ya. Jadi kalau misalkan berharap volatilitasnya tinggi, maka Bank Mandiri dan BBNI bisa menjadi opsi yang lebih baik gitu ya. Tapi kalau misalkan dari sisi kinerja ataupun laba bersih, maka BBCA dan Bank Mandiri lebih oke. Karena menurut saya BBRI memang banyak sekali tantangan ya yang harus diselesaikan seperti itu. Selanjutnya dari Bapak Helmi, request bahas saham S Hardware atau ACES. Ada juga yang request ACES ya dari Rofik Keros ya, juga merequest saham S Hardware. Oke guys, jadi untuk Bank Mandiri ya kita belum review ya. Sebenarnya sudah kemarin tapi it's okay. Bank Mandiri ini ada akumulasi asing masih net buy 415 miliar dan akumulasinya masih sangat bagus ya, sehingga masih bisa diharapkan Bank Mandiri dan big banks lain bisa kembali uptrend. Next kita bahas ACES ya, sesuai dengan requestan teman-teman investor di kolom komentar. Memang ini tidak banyak ya pembahasan saham di video ini, hanya beberapa saja. Tapi kita akan bahas juga ya, supaya teman-teman ini punya apa ya, ibaratnya punya preferensi lah ya, punya referensi untuk bisa
nantinya ya memantapkan ya hatinya apakah saham ini layak untuk dibeli atau tidak. Jadi yang, menurut saya pribadi itu cukup menentukan ya, untuk membeli saham tersebut atau tidak, yang pertama adalah dari price action. Ya, kalau misalkan price action-nya seperti ini, ya ini kan seharusnya dia sideways, lalu ada tanda-tanda naik, ada tanda-tanda penguatan, maka itu lebih cocok atau lebih menarik untuk di-buy, ya, untuk entry buy itu lebih menarik. Contohnya kemarin kita bahas Adro ya. Adro itu kan dia sideways seperti ini ya. Dari area low bottom dia naik lalu sideways lalu dia naik ya, breakout misalkan. Kemarin Adro juga begitu guys, ada kenaikan, ada penguatan. Kalau untuk ACES, ketika terjadi koreksi seperti ini, turun 4,6%, kita lihat di aftermarket ya, after close market ternyata ada distribusi nih. Distribusinya juga dari asing ya, ada CC dan AZ juga AI yang net sell. Sehingga asingnya net sell 17,7 miliar. Cukup besar ya, 17 miliar untuk ACES. Sehingga ada potensi ACES-nya turun didukung oleh data dari stokastik ya, di mana stokastik RSI juga sudah overbought atau jenuh beli. Meskipun kenaikannya mungkin belum terlalu signifikan ya, dari 400 hingga 500 di 27% ya, baru naik 27% sampai area high terdekat. Jadi potensi untuk ACES ini potensinya turun. Turun terlebih dahulu, nanti teman-teman bisa pantau di 470-an ya. 470 sampai 472 jika breakdown, maka perhatikan level support selanjutnya di 430. Yang 428 sampai 430 di sini menjadi penentuan. Nah, kita anggap ini sebagai zona support yang cukup krusial. Jika ternyata breakdown dan terus turun, ditambah dengan Triple SG ACES yang ternyata persentasenya juga turun ya. Triple SG itu same sales stores growth. Ya, jadi ada laporan penjualan. Kalau penjualannya bagus tiap bulan, maka teman-teman bisa coba entry gitu ya sebelum harga saham naik. Tentu saja di level bottom. Ya, tapi ketika triple SG-nya ternyata tidak bagus ya, maka segera mungkin teman-teman consider untuk take profit karena ada potensi harga saham seperti ini dan asingnya net sell. Seperti itu guys ya. Jadi itulah hal yang kita perlu perhatikan ketika teman-teman membeli sebuah saham. Sebenarnya indikator itu banyak sekali. Tapi biasanya investor itu ataupun trader ya hanya menggunakan beberapa saja. Mungkin ada juga yang menggunakan Fibonacci dan lainnya. Itu juga boleh-boleh saja gitu ya. Tapi kalau saya pribadi lebih melihat price action, lalu juga money flow dan juga kita melihat dari stokastiknya. Kalau memang sudah jenuh beli ya otomatis akan ada potensi koreksi terlebih dahulu. Either itu breakdown di level support ataupun hanya normal correction, ya kita tetap melihat bahwa ada potensi penurunan terlebih dahulu sebelum nanti mungkin bisa rebound lagi. Next kita bahas ya pertanyaan dari atau requestan dari Kak Eka Novi Adriani ya. Dari Kak Eka Novi, tolong dianalisa saham Akra dan TB. Terima kasih ya. Sama-sama ya kita akan bahas, kita akan coba lihat ya saham Akra dan TB-nya seperti apa. Untuk Akra, teman-teman yang masih hold ya dan sudah buy on weakness dari harga bawah, ini saham masih sangat bagus untuk di hold, masih sangat bagus untuk di keep ya, ditahan. Dari level bottom sudah naik 41%. Saya yakin teman-teman juga sudah mulai cuan ya di portonya, terutama untuk saham Akra. Jadi terkadang investor yang request sahamnya di kolom komentar itu tidak semuanya trader. Ada juga investor yang memang sudah buy on weakness dan masih hold ya. Mereka bertanya ya karena mungkin mencari second opinion ya, apakah sahamnya masih layak untuk di-hold atau mungkin ada potensi untuk turun sehingga lebih baik di take profit. Untuk Akra sendiri kita melihat bahwa akumulasinya masih menarik, terutama dari AK dan juga BK yang harus teman-teman pantau juga ya. Akumulasi asing net buy 3,5 miliar sehingga ada potensi Akra ini bisa kembali rebound, bisa naik lagi ya, bisa breakout di atas level resisten di 1320. Meskipun ya kemarin di closing hari Jumat dia memastikan ya bahwa sudah naik dan breakout di atas MA 150, tapi kita lihat ada beberapa level resisten ya di 1300-an seperti itu. 1320 sampai 1350 ini menjadi titik resisten juga nih untuk Akra. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah lama hold ya
di Akra ini masih sangat menarik untuk ditahan ya, di-hold karena sudah banyak retail yang take profit. Tapi yang sudah take profit juga tidak masalah sebenarnya. Kalau misalkan ada tanda-tanda penguatan lagi di saham Akra, mau re-entry kembali, mau beli lagi, borong lagi, tidak masalah. Ya, selama masih ada tanda-tanda penguatan ya guys ya, maka ada peluang untuk masuk, ya ada kenaikan, maka teman-teman juga akan cuan lagi, akan profit lagi, seperti itu. Lanjut kita ke saham TB ya, masih dari pertanyaannya, Kak Eka Novi ya. Untuk TB posisinya cukup sideways dan, sempat volatil ya di sekitar 13 Maret kemarin ya sampai di, 14 April ya, di sekitar Maret sampai April cukup volatil tapi kembali sideways. Memang kalau misal kita lihat ya ini cukup netral, asingnya ada masuk terutama ZP dan juga BK. Net buy-nya 400 jutaan. Ya memang tidak terlalu besar ya, 458 juta, tapi ini sih menurut saya sih sudah cukup menarik. Ya, menurut saya ini sudah cukup menarik ya. Untuk TB, masih di zona sideways, jadi risk and reward-nya menurut saya sih resikonya tidak akan terlalu besar, tapi potensi untuk naiknya cukup menarik ya, apalagi jika asing terus melakukan akumulasi. Setidaknya di 4 hari terakhir, asingnya sudah mulai entry kembali, sudah mulai net buy, jadi bisa menjadi salah satu alternatif ya. Jika teman-teman belum memiliki saham incaran, TB bisa dipantau di hari Senin, karena juga sudah berada di zona oversold. Jadi ketika sudah ada di zona oversold, potensi kenaikannya itu akan lebih tinggi. Ditambah dengan akumulasi asing di 4 hari terakhir, maka TB bisa menjadi opsi yang menarik untuk entry buy saham di hari Senin, depan ya. Dari, Bapak Furkon, Alamtri sudah mulai buyback tanpa RUPS. Nah itu yang selalu kita bahas ya, dari money flow itu sangat terlihat adanya KI, ya Cipta Dana Sekuritas. Itu saya curiga ya, KI itu digunakan oleh owner, digunakan oleh manajemen untuk melakukan buyback ya, buyback saham Adro dan karena kemarin naik maka, manajemen akan cuan gitu ya. KI itu terus melakukan akumulasi. Biasanya kan, Adro itu kalau buyback ya, itu menggunakan LG, ya kodenya LG. Tapi untuk Adro, atau Alamtri sekarang ya, kita lihat yang rajin akumulasi itu bahkan ketika asing net sell, itu adalah KI, ya atau Cipta Dana Sekuritas, seperti itu. Tadi sudah bahas ya untuk ACES, katanya kemarin beli di harga 540 ya dari Kak Rofik ya. Di 540 berarti kan posisinya floating, minus ya atau floating loss, dan nanti bisa pantau di average 470 sampai 430 untuk averaging down, tapi tetap jangan all in ya, jangan terlalu banyak guys. Jadi tetap sediakan cash ya. Dari Gojek Indonesia, makasih ya Bang, saya belajar dari gak paham apa-apa sampai sekarang bisa analisa sendiri. Tetap mengikuti Bang Invest Saham dan IQ Saham. Maju terus Radio Saham Indonesia. Oke Bang, thank you ya atas supportnya selama ini ya. Oke guys, dari Swordfish, retail diturunin dulu biar enteng naiknya. Nah memang biasanya seperti itu, apalagi ini kan pembahasan, tentang big banks. Ketika retailnya banyak yang jual, maka itu akan semakin memuluskan rencana asing untuk menaikkan saham big banks. Dan biasanya nanti retail masuk lagi, seperti itu. Tapi yang jadi, pertanyaan atau yang jadi fokus utama, jangan sampai kalian masuknya terlalu tinggi atau beli di harga pucuk ya, tidak, dianjurkan lah, sangat tidak dianjurkan. Karena lucu ya kalau misalkan ada pembatasan risiko di saham big banks, berarti kan kita, loss ya, kita cut loss di saham big banks itu lucu sekali guys. Saham sebagus big banks tidak kalian beli di harga bawah itu lucu sekali. Gitu. Jadi tetap ya beli saham bagus itu di harga, bawah ya, bukan beli saham bagus di harga pucuk. Oke guys, ada yang request Pani ya, tapi Pani kayaknya lagi bagus guys ya, tapi kita cek lah ya. Kita tambahkan saham Pani. Tadi kita akan langsung bahas saham apa guys, ini ya data ya. Dari topik ya, Bapak Topik bahas saham data Bang, saya beli di 1370, close market di harga 1405 ya. Jadi sudah mulai cuan juga nih untuk, Bapak, ini ya, Bapak Topik ya. Beli di 1370, close marketnya close di 1405 ya, jadi di sekitar sideways-nya. Ini sebenarnya, price action yang menurut saya lumayan cukup menarik ya.
Di mana setelah ada kenaikan datanya cukup, sideways, tapi asingnya mulai cicil, asingnya mulai masuk. Ini menurut saya sih, lumayan menarik ya. Di 5 hari perdagangan terakhir dari 8 Mei sampai di kemarin 16 Mei, asingnya mulai masuk lagi. Jadi semoga saja nanti bisa kembali naik tinggi ya untuk data. Cukup netral memang, tapi asingnya ada net buy terutama dari BK 317 juta. Jadi untuk data sangat menarik untuk dipantau di hari Senin, semoga bisa naik lagi ke level yang lebih tinggi. Apalagi kan di tanggal 28 April data sempat naik 24%, sedangkan di tanggal 29 April pun naik 15,6%. Jadi memang ketika, asingnya masuk besar ya, maka kenaikan yang terjadi pun, juga cukup tinggi, seperti itu. Itu ya Pak topik ya, terkait dengan data saya rasa masih bisa di-hold, jadi, silahkan di-hold ya. Untuk PIVA dan DOH mungkin harus menggunakan, trading plan ya. Di sini kita akan coba bahas PANI. PANI sih, di hari Kamis sempat naik 5,9%, tapi kemarin ada normal correction 3,3% di level 11.675. Tapi asingnya terlihat masih cukup, labil ya, apakah dia akan akumulasi besar atau tidak. Karena di hari Kamis akumulasi net buy, tapi di hari Jumat kemarin itu, net sell 27 miliar. Jadi ya kita lihat retailnya banyak masuk, asingnya yang jual. Seperti itu ya, jadi belum belum bisa kita pastikan nih apakah paninya akan lanjut naik lagi ke level yang tinggi atau tidak. Karena pani ini kan dia harus ada price action juga dari, bisnisnya gitu ya. Kalau misalkan perusahaannya nanti ada, corporate action, maka harga saham bisa digoreng lagi. Tapi sejauh ini teman-teman jangan terlalu FOMO ya. Kalau misalkan balik lagi ke level support di MA50 di 10.700 sampai di 11.000 ini baru menarik untuk di-buy gitu ya. Tapi kalau misalkan pun ternyata besok hari Seninnya kembali naik ya, maka teman-teman yang floating loss mungkin bisa kembali cuan. Oke guys, terakhir kita bahas saham BRMS ya. Jadi untuk saham Konglo itu teman-teman jangan terlalu FOMO ya. Secukupnya saja, ya karena kan kita ikut di volatilitas harganya. Ya karena kan dividennya kecil atau bahkan tidak ada dividen sama sekali. Jadi tentu saja yang kita cari adalah capital gain sehingga harus pintar-pintar ya ketika kita mau entry. Kita pantau dulu nih apakah yang akumulasinya ini asing atau malah retail yang FOMO gitu ya. Kalau misalkan ikut-ikutan FOMO retail maka tentu saja price action-nya akan terombang-ambing ya. Mas pasti akan ada gocekan. Seperti yang terjadi kemarin hari Kamisnya akumulasi, hari Jumatnya net sell. Ini salah satu gocekan dari asing. BRMS juga kita lihat asingnya sih masih menggocek ya. Tapi cukup sideways di 2 hari terakhir, meskipun ada distribusi dari LG CCBK dengan net sell 3,7 miliar, tapi asingnya ada akumulasi, ada akumulasi dari beberapa asing, ada YU, YP, ZP, dan TP. Meskipun retailnya juga mulai FOMO nih, ada XL dan XY. Tapi memang tidak ada salahnya ya, kalau misal teman-teman mau trial ya untuk entry buy di BRMS, karena potensialisnya ya teman-teman bisa batasi di sekitar 348 ya. Jika breakdown di level tersebut di bawah, 340, teman-teman bisa amankan modalnya, gitu ya. Karena BRMS pun ketika harga emas turun biasanya harga sahamnya juga ikut kendor ya. Tapi sejauh ini BRMS cukup menarik sebenarnya, meskipun asingnya di hari Jumat net sell 3,7 M, tapi di hari Kamis terpantau ada akumulasi. So, untuk BRMS juga menarik untuk dipantau. Oke, guys, kita sudah bahas ya 6 plus 2 saham tadi yang kita tambahkan. Jadi, sekitar 8 saham yang sudah kita bahas. Oke guys, semoga pembahasan kita di video ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menanyakan sahamnya di kolom komentar. Dan juga kita berharap ya agar pandemi Covid ini tidak merebak lagi di Indonesia dan, supaya saham-saham kita bisa kembali naik ke level yang lebih tinggi dan tentunya untuk mendapatkan cuan yang lebih besar. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.